Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, balik lagi di video lainnya. Jadi gini bre, kadang hubungan nggak berakhir dengan teriakan, nggak juga dengan perpisahan yang jelas, tapi dengan diam. Dua orang yang dulu saling nyari, sekarang saling ngejauh. Chat nggak dibales, panggilan nggak diangkat, dan akhirnya yang tersisa cuman hening. Tapi justru disitulah semuanya mulai kebuka. Siapa yang sebenarnya takut kehilangan? Siapa yang cuma takut sendirian? Dan siapa yang selama ini nyari cinta bukan karena cinta, tapi karena pengen ngerasa cukup? Dan dari diam itulah, pelan-pelan kita belajar bahwa kadang yang paling menyembuhkan bukan kata-kata, tapi keberanian buat nggak ngomong apa-apa lagi. Dan di titik itu, semua jadi hening. Bukan karena udah nggak ada perasaan, tapi karena dua orang yang pernah saling deket, tiba-tiba kehabisan cara buat saling nyentuh lagi. Nggak ada yang benar-benar pamit, tapi juga nggak ada yang benar-benar tinggal. Cuma diam. Dan di balik diam itu, ada cerita yang jauh lebih rumit dari sekadar siapa yang ninggalin siapa. Cerita tentang ketakutan, tentang jarak, tentang seseorang yang butuh koneksi, dan seseorang yang butuh ruang. Sekarang yuk kita bahas dari awal. Gimana semuanya bisa sampai di titik ini? Let's break it down, teman-teman. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu nih. Kadang ya, di momen ketika dua orang udah nggak saling ngehubungin lagi, ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin cuman lewat kata selesai. Apalagi kalau salah satu dari mereka itu tipe avoidant. Orang yang kalau lagi ngerasa terancam, malah narik diri, ngilang, nutup pintu, dan bilang, gue cuman butuh waktu. Banyak orang ngira, ketika komunikasi berhenti, hubungan itu otomatis berakhir. Tapi nggak selalu, brosis. Karena di balik keheningan itu, masih ada sesuatu yang hidup. Masih ada getaran, tegangan, emosi, bahkan energi yang belum selesai. Keheningan itu bukan kosong. Dia kayak ruang yang berdenyut pelan, kayak jantung yang masih berdetak walau nggak bersuara. Di situ, dua jiwa masih saling ngomong, tapi bukan lewat kata-kata. Mereka ngobrol lewat rasa, lewat ketidakhadiran, lewat energi yang diam-diam nyentuh dari jauh. Gue tahu banyak orang yang ngerasa, udah gue berhenti ngehubungin dia, berarti gue udah selesai. Tapi kadang justru di titik berhenti itulah percakapan sesungguhnya baru mulai. Karena yang diam itu bukan selalu karena udah nggak peduli, tapi karena ada sesuatu yang terlalu dalam buat diucapin. Kamu tahu nggak? Banyak banget orang yang salah paham soal diam. Mereka kira diam itu pasif. Padahal, diam itu aktif banget. Diam itu perhitungan. Diam itu ruang evaluasi. Diam itu kayak cermin yang maksa kamu buat ngelihat siapa kamu sebenarnya dalam hubungan itu. Dan di situ letak kekuatannya. Karena waktu kamu berhenti ngomong, kamu akhirnya bisa dengar. Bukan suara dia, tapi suara hati kamu sendiri. Banyak dari kita yang selama ini nyangka, yang penting tuh komunikasi. Kalau mau hubungan sehat, harus ngomong. Iya, benar. Tapi kadang, komunikasi yang terlalu banyak justru nutup kesempatan buat benar-benar ngerasa. Kita sibuk ngomong, sibuk nuntut, sibuk jelasin, sampai lupa buat hening, dan dengerin apa yang sebenarnya lagi terjadi di bawah semua kata-kata itu. Keheningan itu jujur. Dia nggak bisa dimanipulasi. Karena di dalam diam, nggak ada basa-basi. Nggak ada pencitraan. Yang tersisa cuman yang asli, yang murni. Dan kamu tahu apa yang paling nyentak. Waktu kamu berhenti ngehubungin seseorang, bukan berarti kamu udah bener-bener berhenti terhubung. Justru di situ, koneksi paling dalam diuji. Apakah hubungan kalian selama ini dibangun di komunikasi yang sehat, atau cuma di rutinitas emosional yang saling menambal kekosongan? Keheningan itu kayak ujian. Dia nggak peduli siapa yang lebih banyak ngomong, siapa yang lebih sering minta maaf, siapa yang duluan ngehubungin. Dia cuma nunjukin siapa yang bisa bertahan tanpa validasi, dan siapa yang langsung panik begitu nggak dapat perhatian. Dan kamu tahu apa yang lebih menarik? Diam itu nggak selalu berarti akhir dari hubungan. Kadang, itu justru awal dari versi hubungan yang lebih sadar. Versi di mana dua orang berhenti main tarik ulur, berhenti saling nyalahin, dan mulai lihat ke dalam, ke luka masing-masing, ke ketakutan yang nggak pernah diomongin, ke hal-hal yang bikin kita ngulang pola yang sama terus-menerus. Jadi ya, sebelum kamu mikir, dia udah ninggalin gua, coba pikir, mungkin dia lagi ngilang bukan karena benci, tapi karena nggak tahu gimana caranya tetap dekat, tanpa ngerasa kehilangan diri sendiri. Dan mungkin kamu juga butuh diam, bukan buat nunggu dia balik, tapi buat ngerti kenapa kamu selama ini terus ngejar. Keheningan, kalau kamu tahan cukup lama, bisa ngubah segalanya.
Dia bisa bikin kamu ngerti hal-hal yang selama ini cuma bisa kamu rasain samar. Dia ngajarin kamu bedain antara gue butuh dia sama gue takut sendirian. Dan kadang, itu perbedaan yang nentuin arah hidup kamu selanjutnya. Jadi kalau kamu lagi di fase no contact, jangan buru-buru panik. Jangan langsung nyimpulin kalau semua udah berakhir. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini cuma babak baru, di mana diam jadi guru, bukan musuh. Nah, lanjut ya. Kalau kamu pernah deket sama orang yang tipe avoidant, kamu pasti tahu rasanya kayak main puzzle tanpa gambar panduan. Kadang dia hangat banget, kadang tiba-tiba dingin kayak es batu. Kadang bisa ngobrol dalam, tapi besoknya bisa hilang tanpa kabar. Dan kamu di situ bingung. Mulai nanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue penting enggak sih buat dia? Atau dia beneran sayang enggak? Atau cuman butuh gue pas lagi kesepian? Hubungan sama orang avoidant itu capeknya bukan karena berantem, tapi karena ketidakpastian. Hari ini mereka bisa manis banget, besok bisa kayak enggak kenal. Dan yang lebih nyiksa, mereka sering nggak sadar kalau sikap itu bikin kamu ngerasa ditolak. Tapi yang menarik, buat mereka sendiri, itu bukan tentang nggak peduli. Itu mekanisme bertahan hidup. Mereka terbiasa percaya kalau kedekatan emosional itu bahaya, karena di masa lalu, mungkin kedekatan justru jadi sumber luka. Orang avoidant tuh punya satu hal yang selalu mereka pertahankan, kontrol. Selama mereka bisa ngatur jarak, mereka ngerasa aman. Begitu hubungan mulai terasa terlalu dekat, terlalu intens, terlalu emosional, terlalu rentan, alarm di kepala mereka langsung nyala. Buat mereka, cinta dan kehilangan tuh kayak saudara kembar. Kedekatan selalu dikaitin sama rasa takut. Jadi ketika kamu mulai ngedeketin, mereka bukannya senang, malah panik. Dan ketika kamu mundur, mereka baru bisa bernapas lega. Tapi itu juga sementara. Kamu yang punya kecenderungan anxious bakal ngerasain pola ini kayak neraka kecil. Karena di saat kamu butuh koneksi buat ngerasa aman, dia justru butuh jarak buat ngerasa tenang. Kamu pengen lebih dekat, dia pengen menjauh. Kamu pengen ngobrol, dia pengen diam. Kamu pengen kepastian, dia pengen kebebasan. Dan di titik itu, dua dunia saling tabrakan. Tapi kalau kamu perhatiin lebih dalam, di balik jarak yang mereka ciptain, sebenarnya ada ketakutan besar. Bukan takut sama kamu, tapi takut sama diri mereka sendiri. Takut ngerasain emosi yang nggak bisa mereka kontrol. Takut kelihatan lemah. Takut kecewa kayak dulu lagi. Dan ini yang sering bikin kamu ngerasa frustrasi. Karena kamu bisa ngerasain koneksi yang kuat, tapi tiap kali kamu berusaha nyentuh lebih dalam, mereka mundur. Padahal, kamu nggak minta apa-apa selain kehadiran yang jujur. Tapi buat mereka, kejujuran emosional itu bikin mereka ngerasa rentan. Dan kerentanan itu mereka samain sama bahaya. Di situ biasanya kamu mulai kehilangan arah. Kamu mulai berpikir keras gimana caranya biar dia balik terbuka. Biar dia nggak narik diri lagi. Biar hubungan ini bisa normal. Tapi semakin kamu berusaha, semakin dia menjauh. Karena buat dia, usaha kamu buat nyelamatin hubungan malah terasa kayak tekanan. Dan inilah paradoks paling besar dalam hubungan kayak gini. Yang satu ngerasa semakin mendekat bisa bikin aman. Yang satu ngerasa semakin mendekat justru bikin sesak. Dua-duanya pengen cinta, tapi caranya ngerasa aman beda. Kamu butuh kehadiran, dia butuh jarak. Kamu pengen koneksi, dia pengen ruang. Dan disitulah keheningan mulai jadi ujian terbesar buat kalian berdua. Ketika komunikasi berhenti, bukan berarti cinta juga mati. Kadang, itu satu-satunya cara semesta bikin kalian ngaca. Biar kamu belajar melepaskan kontrol, dan dia belajar menghadapi ketakutannya sendiri. Nah, lanjut lagi nih. Ada satu titik di mana semua usaha akhirnya berhenti. Chat terakhir udah dikirim tapi nggak dibalas. Telepon udah berhenti kamu lakukan. Dan tiba-tiba, suasana yang tadinya rame penuh emosi berubah jadi hening banget. Nggak ada pesan masuk, nggak ada status update, nggak ada tanda-tanda kehidupan dari dia. Buat sebagian orang, fase ini terasa kayak akhir dunia. Apalagi kalau kamu terbiasa jadi pihak yang selalu nyambungin, yang nggak tahan sama jarak, yang takut kehilangan koneksi. Hening itu terasa kayak penolakan, kayak kehilangan napas, kayak sesuatu yang penting banget tiba-tiba dicabut tanpa peringatan. Tapi dengerin ini baik-baik. Diam itu bukan hukuman, diam itu feedback, diam itu kayak cermin. Dia bukan datang buat nyiksa kamu, tapi buat nunjukin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia bisa jadi tanda seberapa dalam koneksi kalian,
Atau justru seberapa kosongnya hubungan itu selama ini? Dan yang bakal terjadi selanjutnya sangat tergantung dari gimana kamu nanggepin cermin itu. Kalau kamu terus ngejar, mungkin kamu cuman bakal ngulang pola lama. Ngejar seseorang yang nggak siap buat didekati. Tapi kalau kamu berani diam dan dengerin, kamu bakal nemuin sesuatu yang jauh lebih penting. Versi diri kamu yang selama ini tenggelam di dalam hubungan itu. Buat kamu yang cenderung anxious, diam itu terasa kayak neraka kecil. Otak kamu mulai panik, hati kamu gelisah, tangan gatal pengen ngetik, pengen ngejelas, pengen mastiin dia masih peduli. Kamu mulai replay semua obrolan lama, nyari tanda-tanda kecil, mikir, apa gue salah ngomong sesuatu? Atau, apa dia udah bosen sama gue? Semua itu cuma bentuk lain dari rasa takut kehilangan rasa aman. Tapi lucunya, semakin lama kamu diem, semakin banyak yang kebuka. Kamu mulai dengar suara hati kamu sendiri lagi. Kamu mulai sadar, ternyata yang bikin kamu panik bukan cuma karena kehilangan dia, tapi karena kamu harus berhadapan sama realita. Kamu selama ini terlalu bergantung sama validasi dari orang lain. Dan ini momen penting banget. Karena ketika kamu berhenti ngejar, kamu mulai bisa ngelihat hubungan itu dari tempat yang lebih jernih. Kamu mulai sadar, kalau sebagian besar energi kamu selama ini dipakai buat mempertahankan koneksi, bukan karena kamu masih bahagia, tapi karena kamu takut kehilangan. Sementara itu, buat si avoidant, keheningan ini punya makna yang beda banget. Awalnya, mereka ngerasa lega. Nggak ada tekanan, nggak ada ekspektasi, nggak ada drama. Mereka bisa bernapas tanpa harus ngerasa terbebani. Tapi yang mereka sebut lega itu bukan kedamaian sejati. Itu cuma bentuk represi emosi yang dibungkus rapi. Lama-lama rasa lega itu mulai berubah. Ketika hari berubah jadi minggu, dan minggu berubah jadi sepi yang makin panjang, keheningan itu mulai balik menyerang. Mereka mulai kangen, bukan cuma sama kamu, tapi sama sensasi diinginkan. Mereka mulai ingat gimana rasanya waktu ada seseorang yang selalu hadir, yang selalu nyari, yang selalu peduli. Dan di situ paradoksnya orang avoidant. Mereka pengen dekat, tapi takut kehilangan diri sendiri. Mereka pengen koneksi, tapi juga pengen bebas. Mereka haus validasi, tapi takut keintiman. Makanya, waktu kamu berhenti ngejar, sistem emosional mereka kayak kebalik. Kamu nggak cuma narik diri, kamu ngerobek pola yang selama ini bikin mereka nyaman. Diam kamu bukan tanda kalah, justru itu bentuk kekuatan baru. Itu momen di mana kamu berhenti ngejar pembuktian dan mulai ngerasain nilai diri kamu sendiri. Itu bukan silent treatment, tapi boundaries. Dan perbedaan itu gede banget. Silent treatment datang dari ego, tapi boundaries datang dari kesadaran diri. Begitu kamu diam karena sadar bahwa kamu juga butuh ruang buat healing, hubungan itu berubah total. Kamu nggak lagi main di level drama, tapi udah naik ke level kesadaran. Dan dari situ, dinamika di antara kamu dan dia mulai bergeser. Karena waktu kamu berhenti ngasih makan pola lama itu, yang satu ngejar, yang satu ngilang, akhirnya dua-duanya harus berhadapan sama diri sendiri. Si avoidant akhirnya harus berhadapan sama rasa sepi yang mereka takutin. Sementara kamu harus berhadapan sama ketergantungan emosional yang selama ini kamu samarkan dengan kata cinta. Keheningan ini bukan akhir, ini proses. Diam yang sama bisa jadi penjara buat orang yang salah, tapi bisa jadi pintu kebebasan buat orang yang siap tumbuh. Dan pelan-pelan, kamu bakal mulai ngerti bahwa cinta yang benar nggak bikin kamu kehilangan diri sendiri. Keheningan itu bukan musuh. Dia cuma cara semesta ngasih ruang buat kamu dengar suara kamu sendiri lagi. Jadi kalau sekarang hubungan kamu lagi berhenti, jangan buru-buru perbaiki. Kadang yang kamu butuhin bukan jawaban, tapi keheningan yang cukup panjang buat dengar apa yang sebenarnya hati kamu pengen bilang. Sekarang kita lanjut ke bagian 4, dari sisi si avoidant. Di sini kita mulai masuk ke perspektif mereka, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri si avoidant setelah kamu berhenti menghubungi. Buat si avoidant, momen ketika komunikasi berhenti itu awalnya terasa kayak napas lega. Setelah sekian lama ngerasa kejar-kejaran sama hubungan, mereka akhirnya bisa ngerasa tenang. Nggak ada pesan masuk yang harus dijawab, nggak ada obrolan emosional yang bikin canggung, nggak ada perasaan terancam kehilangan kendali. Di awal, semua itu terasa kayak kebebasan. Mereka ngerasa berhasil mengambil alih situasi. Ada rasa puas kecil di dalam hati, seolah-olah mereka baru aja menyelamatkan diri dari sesuatu yang rumit. Tapi sayangnya, rasa tenang itu nggak pernah bertahan lama. Karena yang mereka sebut tenang itu sebenarnya cuman penundaan perasaan. Orang avoidant punya pola alami. Waktu mereka mulai ngerasa dekat,
Mereka juga mulai ngerasa takut. Dan waktu kamu berhenti ngejar, ketakutan itu sempat reda. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan hilang. Sensasi diinginkan. Rasa dibutuhkan yang selama ini diam-diam jadi sumber validasi buat mereka. Dan pas semua itu lenyap, keheningan mulai berubah bentuk. Nggak lagi terasa nyaman, tapi malah terasa aneh. Hari pertama masih biasa, minggu pertama masih terasa bebas. Tapi ketika waktu mulai berjalan, keheningan itu mulai nyentuh sisi emosional yang paling dalam. Mereka mulai kangen, bukan hanya sama kamu sebagai sosok, tapi sama energi yang dulu kamu bawa ke hidup mereka. Energi kamu yang sabar, perhatian, yang selalu berusaha memahami bahkan ketika mereka menjauh, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan tanpa sadar, sistem emosional mereka mulai bereaksi. Mereka mulai ngerasa kosong, tapi nggak tahu kenapa. Mulai ada kegelisahan halus yang nggak bisa mereka jelaskan. Mereka mungkin nggak akan langsung ngehubungin kamu. Bukan karena nggak kangen, tapi karena masih ada ego dan ketakutan di sana. Mereka masih berusaha yakinin diri sendiri kalau jarak ini hal yang benar. Mereka masih meyakini cerita lama, bahwa mereka lebih baik sendiri, bahwa kedekatan itu ribet, bahwa hubungan cuma bikin sakit. Tapi cerita itu lama-lama kehilangan kekuatannya. Dan di situ, keheningan yang tadinya mereka cari justru mulai berubah jadi cermin. Mereka mulai sadar, setiap kali mereka narik diri dari seseorang, yang mereka hindarin bukan hubungan itu, tapi diri mereka sendiri. Setiap kali mereka merasa bebas, sebenarnya mereka cuma ngulang pola lama. Kabur dari rasa takut, kabur dari rasa nggak aman, kabur dari kerentanan yang belum mereka berani hadapi. Waktu kamu berhenti ngejar, tanpa sadar kamu ngambil peran penting dalam perjalanan emosional mereka. Diam kamu bukan cuma bikin mereka kehilangan kontak, tapi juga kehilangan pola. Karena biasanya, setelah mereka menjauh, mereka tetap ngerasa aman. Kamu pasti bakal nyari, tapi kali ini enggak. Dan disitulah dunia mereka mulai goyah. Mereka mulai ngerasa nggak punya kendali lagi. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu tenang. Keheningan kamu terasa beda. Bukan dingin, tapi tegas. Bukan dendam, tapi sadar. Dan itu justru lebih menakutkan buat mereka daripada 1000 pesan yang berisi luapan emosi. Karena buat pertama kalinya, mereka nggak bisa menebak kamu lagi. Dan yang paling ironis, justru di titik itulah perasaan mereka mulai muncul. Bukan yang romantis dulu, tapi lebih ke kebingungan, rasa bersalah, dan nostalgia yang datang pelan-pelan. Setiap malam sebelum tidur, mereka mulai mikir, apa gue terlalu keras? Apa gue kebanyakan jaga jarak? Apa gue bener-bener butuh ruang, atau gue cuma takut dekat? Mereka nggak akan langsung ngomong atau ngaku, tapi di dalam diri mereka, ada suara kecil yang mulai pelan-pelan tumbuh. Suara itu bilang, mungkin gue kehilangan sesuatu yang sebenarnya penting. Dan kamu tahu apa yang menarik? Semakin kamu tenang, semakin besar efeknya ke mereka. Karena energi tenang itu punya cara sendiri buat nembus pertahanan seseorang. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Nggak perlu posting apapun. Nggak perlu kasih sinyal. Kadang, justru dalam ketenangan itulah mereka mulai sadar bahwa kehilangan kamu bukan cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa stabil yang selama ini mereka butuhin. Diam kamu mengubah dinamika. Kalau dulu mereka ngerasa aman dengan jarak, sekarang jarak itu malah jadi ruang yang penuh pertanyaan. Kalau dulu mereka bisa dengan mudah menjauh, sekarang mereka malah dihantui rasa ingin tahu. Dan semua itu terjadi tanpa kamu ngapa-ngapain, cuma karena kamu berhenti main di pola lama. Jadi, kalau kamu sekarang lagi di fase di mana dia mulai menjauh dan kamu udah berhenti ngejar, jangan anggap itu kekalahan. Itu justru titik di mana energi mulai berbalik arah, di mana kamu berhenti jadi pencari dan mulai jadi cermin. Karena dari titik inilah, dua-duanya, kamu dan dia, akhirnya dipaksa buat ngaca ke diri masing-masing. Nah, lanjut ke bagian 5, saat dia mulai berbalik menghantui. Awalnya si avoidan ngerasa semua baik-baik aja. Mereka merasa udah ngambil keputusan yang benar. Mundur, kasih jarak, cari ruang buat diri sendiri. Dalam kepala mereka, itu bentuk kedewasaan. Bentuk pengendalian diri. Mereka bilang ke diri sendiri, gue cuman butuh waktu. Tapi tanpa mereka sadari, waktu yang mereka ambil buat menenangkan diri, itu mulai berubah jadi isolasi yang sepi banget. Hari berganti minggu, dan keheningan yang dulu mereka anggap damai, mulai berubah jadi beban. Dulu mereka ngerasa tenang karena nggak harus mikirin orang lain. Tapi sekarang justru ketenangan itu terasa kayak ruang kosong yang makin lama makin berat. Mereka mulai ngerasain sesuatu yang aneh.
kayak ada yang hilang, tapi nggak tahu apa. Di titik ini, keheningan mulai berbalik menghantui mereka. Pikiran mereka mulai berisik. Mereka mulai ingat hal-hal kecil yang dulu nggak mereka anggap penting. Caramu ngetawain hal sepele, nada suaramu waktu ngomong, perhatian kecil yang kamu kasih tanpa kamu sadari. Semua itu datang kayak potongan film pendek di kepala mereka, muncul di waktu-waktu random, pas lagi nyetir, pas lagi kerja, pas malam menjelang tidur. Dan anehnya, bukan cuman kenangan manis yang muncul, tapi juga rasa bersalah. Rasa bersalah karena mereka sadar, selama ini kamu cuma pengen didengar, bukan dimenangin. Kamu cuma pengen dimengerti, bukan dikontrol. Tapi mereka nggak bisa nanggepin itu waktu kamu masih ada. Karena saat itu, fokus mereka cuma gimana caranya menjaga jarak biar tetap aman. Tapi sekarang, keheningan itu bikin mereka nggak bisa kabur lagi. Mereka mulai sadar kalau semua rasa tenang yang dulu mereka bangun ternyata cuma topeng. Topeng buat nutupin ketakutan yang mereka sendiri nggak mau hadapi. Takut disakiti, takut kecewa, takut terbuka, dan ternyata nggak diterima. Dan disinilah, paradoksnya keheningan mulai terasa kuat banget. Waktu kamu berhenti ngejar, kamu ngebuat mereka berhadapan langsung sama diri mereka sendiri. Sesuatu yang selama ini mereka hindari seumur hidup. Karena kamu nggak lagi ada buat nyalain lampu, sekarang mereka harus berdiri di kegelapan. Dan gelapnya tuh nggak enak, nggak nyaman, tapi juga penuh kejujuran. Mereka mulai ngerasain perasaan yang nggak familiar, kehilangan kontrol. Biasanya, mereka bisa tenang karena tahu kamu pasti bakal nyari. Tapi sekarang, kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu nggak nyari, nggak posting buat mancing, nggak ngekode. Dan di situ mereka mulai panik. Bukan panik karena kamu marah, tapi karena kamu tenang. Keheningan kamu justru bikin mereka merasa kehilangan sesuatu yang nggak bisa mereka definisikan. Mereka mulai bertanya-tanya, dia udah beneran pergi ya? Dia udah nggak butuh gue lagi ya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di sela kesibukan, nyusup di pikiran pas mereka lagi ngelakuin hal lain. Dan pelan-pelan, itu jadi rasa gelisah yang tumbuh di dada. Nggak meledak, tapi konsisten. Keheningan kamu, yang tadinya mereka pikir cuma fase, mulai terasa kayak realita baru. Dan realita itu berat banget buat diterima. Karena selama ini, mereka hidup dengan keyakinan bahwa mereka bisa ngatur ritme hubungan, kapan deket, kapan jauh. Tapi sekarang, kontrol itu hilang. Kamu nggak lagi main di dalam pola yang mereka kenal. Kamu nggak lagi ngejar. Kamu nggak lagi nunggu. Lo diem, tapi bukan diem karena nyerah. Kamu diem karena sadar. Dan itu ngebuat mereka nggak tahu harus gimana. Buat pertama kalinya, si avoidant mulai ngerasain hal yang dulu cuma kamu yang rasain. Ketidakpastian. Mereka mulai ngerasain kehilangan arah, mulai overthinking, mulai ngerasain ruang hampa yang dulu kamu rasain waktu mereka menjauh. Mereka mungkin masih kelihatan tenang di luar, tapi di dalam, sistem emosinya mulai berantakan. Keheningan yang mereka cari ternyata jadi bumerang. Dia berubah jadi suara yang terus berbisik di kepala mereka, ngingetin tentang semua hal yang mereka tinggalkan, tentang seseorang yang mereka pikir akan selalu ada. Tapi kali ini, benar-benar nggak lagi di sana. Dan di titik ini, tanpa mereka sadari, dinamika mulai berubah. Sekarang bukan kamu yang dikejar oleh ketakutan kehilangan, tapi mereka. Bukan kamu yang nyari tanda-tanda, tapi mereka. Bukan kamu yang butuh validasi, tapi mereka yang mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Kamu diam, tapi energi kamu nyampe. Kamu tenang, tapi keheningan kamu nyentuh mereka sampai ke dalam. Karena energi orang yang udah berdamai sama diri sendiri tuh kuat banget. Dan di situ mereka baru sadar, ternyata kehilangan yang paling berat bukan kehilangan seseorang, tapi kehilangan tempat di hati orang yang udah belajar buat tenang tanpa mereka. Keheningan kamu sekarang udah bukan tanda pasrah. Itu tanda kedewasaan. Kamu udah nggak ngikutin pola lama. Dan pelan-pelan, mereka pun mulai ngerasain konsekuensinya. Bukan karena kamu nyakitin mereka, tapi karena mereka akhirnya ketemu sisi diri mereka yang paling jujur. Kita lanjut ke bagian 6 nih. Ketika kamu berhenti ngejar, ada momen di mana kamu sadar, semua usaha kamu buat mempertahankan hubungan itu udah mentok. Kamu udah ngomong baik-baik, kamu udah sabar, kamu udah berusaha ngerti, tapi tetap aja rasanya kayak kamu berjuang sendirian, sampai akhirnya kamu berhenti. Bukan karena kamu nggak peduli lagi, tapi karena kamu capek ngulang pola yang sama terus-menerus tanpa hasil. Dan di titik itu,
sesuatu yang besar mulai berubah. Waktu kamu berhenti ngejar, kamu ngelepas jaring pengaman yang selama ini mereka andalkan. Kamu ngerobek pola lama yang bikin mereka nyaman, tapi bikin kamu sendiri nggak tenang. Biasanya, mereka tahu kamu bakal terus nyari, bakal terus nyambungin, bakal terus ngejar, tapi kali ini enggak. Kali ini kamu diam, tenang, nggak bereaksi. Dan di situ, keseimbangan hubungan langsung bergeser. Diam kamu bukan tanda kalah, itu tanda sadar. Karena yang tenang itu bukan berarti udah nyerah, tapi udah selesai berperang. Kamu berhenti ngejar bukan buat nunjukin kekuatan, tapi buat ngelindungin ketenangan kamu sendiri. Karena lama-lama kamu sadar, kalau harus terus berlari buat ngebuktiin diri kamu pantas dicintai, berarti hubungan itu udah nggak sehat. Waktu kamu berhenti ngejar, kamu mulai balik ke diri kamu sendiri. Kamu mulai ngisi waktu kamu dengan hal-hal kecil yang dulu sempat kamu tinggalkan. Tidur cukup, nongkrong sama temen, denger musik yang bikin hati adem, ngelakuin hal yang kamu suka tanpa harus mikirin siapa yang nunggu kabar dari kamu. Dan anehnya, dari situ kamu mulai ngerasa sesuatu yang udah lama banget kamu lupa rasain. Tenang. Tenang bukan karena semuanya udah beres, tapi karena kamu nggak lagi tergantung sama reaksi orang lain buat nentuin nilai diri kamu. Kamu berhenti nunggu mereka sadar, berhenti mikir kapan mereka bakal balik, berhenti berharap bakal ada momen penyesalan dari mereka. Kamu mulai ngerti, ternyata healing itu nggak selalu butuh closure dari orang lain. Kadang, cukup dengan kamu yang akhirnya mau berhenti nyakitin diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang enggak lagi sehat. Dan lucunya, ketika kamu berhenti ngejar, justru energi kamu yang berubah. Kamu nggak sadar, tapi aura kamu mulai beda. Nggak ada lagi desperation. Nggak ada lagi rasa, gue harus dapetin dia. Kamu mulai jalan lebih tegak, lebih pelan, tapi mantap. Kamu mulai punya pandangan baru tentang cinta. Kalau cinta itu sehat, dia nggak bikin kamu harus kehilangan diri sendiri. Sementara itu, di sisi lain, si avoidant mulai ngerasain kehilangan kontrol. Karena selama ini, mereka terbiasa ngatur jarak dan ritme hubungan. Tapi sekarang, ritme itu pecah. Mereka mulai ngerasa kosong, mulai ngerasa kehilangan arah. Karena kamu bukan lagi sosok yang bisa ditebak. Mereka nggak tahu lagi gimana cara ngontrol dinamika yang dulu mereka ciptain sendiri. Dan inilah momen pentingnya. Waktu kamu berhenti ngejar, kamu nggak cuman ngelepas hubungan. Kamu ngelepas versi diri kamu yang selalu pengen diterima, yang selalu pengen diperhatiin, yang selalu takut ditinggal. Kamu ngelepas versi diri kamu yang selama ini hidup dari validasi orang lain. Dan begitu kamu lepas, kamu mulai sadar. Ternyata yang selama ini kamu cari bukan dia, tapi diri kamu sendiri. Dulu kamu kira kamu butuh dia biar ngerasa cukup. Tapi sekarang kamu tahu, kamu cuma butuh kamu yang utuh. Dan dari titik itu keheningan mulai berubah makna. Dia bukan lagi ruang kosong, tapi ruang penyembuhan. Kamu mulai dengar lagi suara hati kamu, yang selama ini ketutupan suara panik dan rasa takut. Suara yang pelan tapi tegas bilang, kamu nggak kehilangan siapapun. Kamu cuma lagi nemuin diri kamu lagi. Dan kamu tahu apa yang paling keren? Di titik ini, tanpa kamu sadari, kamu justru jadi magnetik banget. Karena orang yang udah berdamai dengan dirinya sendiri, punya energi yang nggak bisa ditiru. Tenang, tapi kuat. Lembut, tapi berjarak. Hadir, tapi nggak tergantung. Energi kayak gini, bikin orang yang dulu ninggalin kamu mulai ngerasa sesuatu. Mereka ngerasa kehilangan kontrol, tapi juga tertarik lagi tanpa ngerti kenapa. Tapi bedanya sekarang, kamu nggak peduli. Kamu udah nggak nunggu. Kamu udah nggak main dalam dinamika itu lagi. Kamu udah bebas. Dan inilah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Ketika kamu bisa tetap terbuka sama cinta, tapi nggak lagi rela kehilangan diri sendiri demi mempertahankannya. Kadang, kamu nggak perlu menang biar bisa move on. Cukup berhenti berperang. Karena begitu kamu berhenti ngejar, kamu bukan kehilangan cinta. Kamu nemuin versi diri kamu yang akhirnya siap buat dicintai dengan cara yang lebih sehat. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bagian 7, diam yang mengubah dinamika. Jadi gini, waktu kamu berhenti ngejar, sesuatu yang besar banget terjadi, nggak cuma di diri kamu, tapi juga di hubungan itu. Kamu mungkin nggak sadar, tapi diam kamu punya efek yang jauh lebih kuat dari 1000 kata. Kamu berhenti kasih energi ke dinamika lama, dan di situ, pola yang selama ini ngurung kalian mulai retak. Biasanya, hubungan kamu dan dia punya ritme yang jelas. Kamu maju, dia mundur, kamu ngejar, dia ngilang.
Kamu nuntut kejelasan, dia bilang butuh waktu. Tapi kali ini, kamu nggak ngikutin ritme itu lagi. Kamu diam, kamu tenang. Dan di situ, sesuatu di dalam diri dia mulai kacau. Karena buat orang avoidant, kontrol adalah sumber rasa aman. Dan sekarang, kontrol itu hilang. Awalnya, mereka ngerasa menang. Mereka pikir, akhirnya tenang juga. Tapi semakin lama, keheningan itu mulai terasa kayak ruang kosong yang berat. Karena tanpa kamu, nggak ada lagi energi yang bisa mereka tarik ulur. Mereka kehilangan pusat gravitasi emosional yang selama ini mereka andalkan buat ngerasa penting. Kamu diem bukan buat mancing, bukan buat bikin mereka penasaran. Kamu diem karena kamu sadar, kejar-kejaran itu nggak bikin hubungan sehat. Kamu mulai ngerti bahwa kamu nggak harus terus ngebuktiin cinta kamu, biar dianggap berharga. Dan ketika kamu berhenti ngasih energi ke hubungan yang sepihak, kamu mulai ngerasa bebas. Dan di situ, kamu pelan-pelan berubah. Kamu berhenti bereaksi, mulai reflektif. Kamu berhenti nyari alasan, mulai nyari makna. Kamu berhenti sibuk memperbaiki hubungan, mulai sibuk memperbaiki diri. Dan energi itu, energi orang yang tenang tapi sadar, terasa banget. Bahkan dari jauh. Si avoidant mungkin nggak bisa jelasin kenapa, tapi mereka bisa ngerasain perubahan itu. Mereka mulai ngerasa aneh. Dulu, mereka bisa ngerasa aman karena tahu kamu selalu ada. Tapi sekarang, rasa aman itu hilang. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu benar-benar udah melepaskan. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada kehilangan sementara. Diam kamu ngebuat mereka harus berhadapan sama realita. Realita bahwa mereka nggak bisa terus kabur dari hubungan tanpa ngerasa kehilangan. Realita bahwa jarak nggak selalu berarti perlindungan. Kadang malah jadi hukuman yang mereka ciptain buat diri sendiri. Kamu mulai sadar, cinta nggak bisa dipaksain dari satu sisi. Harus dua arah, harus saling, harus dewasa. Dan kadang, cara paling kuat buat ngajarin itu bukan lewat debat, bukan lewat penjelasan, tapi lewat ketidakhadiran. Karena dari situ, seseorang belajar menghargai kehadiran. Keheningan kamu bikin mereka mulai ngaca. Mereka mulai ngerasa kalau menjauh, ternyata nggak bikin lega seperti yang mereka kira. Justru sebaliknya, keheningan itu mulai terasa kayak dinding yang memantulkan semua hal yang selama ini mereka hindarin. Ketakutan, rasa bersalah, bahkan rasa sayang yang belum selesai. Kamu mungkin nggak tahu, tapi di balik sikap cuek dan tenangnya mereka, sekarang lagi ada perang kecil yang nggak kelihatan. Mereka berjuang antara dua sisi. Satu sisi pengen tetap jaga jarak biar aman, sisi lain pengen balik karena kangen rasa koneksi yang dulu ada. Tapi setiap kali mereka hampir ngakuin itu, ego mereka nahan. Mereka masih takut. Dan di titik ini, hubungan kalian masuk ke fase paling jujur, fase diam yang tumbuh. Kamu nggak lagi main di arena reaksi. Kamu udah di level kesadaran. Kamu belajar gimana rasanya sayang tanpa kehilangan diri sendiri. Kamu belajar gimana rasanya hadir tanpa harus maksa dipahami. Keheningan itu pelan-pelan ngubah energi di antara kalian. Yang dulu isinya drama dan keresahan, sekarang mulai diisi sama ketenangan dan kejujuran. Kamu nggak lagi berusaha ngatur hasil, kamu cuma fokus di proses. Kamu berhenti berharap, tapi bukan karena putus asa, karena kamu akhirnya ngerti, apapun yang memang buat kamu, nggak akan pergi. Dan apapun yang pergi, nggak seharusnya kamu kejar. Dan disitulah kamu benar-benar mulai berubah. Kamu mulai ngerasa, ternyata yang kamu butuhin bukan kepastian dari orang lain, tapi kedamaian dari diri sendiri. Karena di situ, kamu bukan lagi pihak yang ditinggalkan. Kamu sekarang pihak yang sadar. Kamu nggak lagi minta mereka lihat nilai kamu, karena kamu udah ngelihatnya sendiri. Diam itu nggak berarti kamu kehilangan kendali. Kadang justru di saat kamu berhenti berusaha ngontrol semuanya, disitulah semesta mulai kerja buat kamu. Karena diam yang datang dari kesadaran itu nggak lemah, dia berdaya. Dan kekuatan itu nggak bisa ditolak sama siapapun. Nah lanjut ya ke bagian 8, makna sebenarnya dari diam. Semakin lama kamu bertahan di keheningan itu, semakin banyak hal yang mulai kebuka. Awalnya mungkin rasanya nggak nyaman, kayak ruang sunyi yang terlalu besar buat kamu isi sendirian. Tapi makin lama, kamu mulai sadar, diam itu nggak kosong. Diam itu punya makna yang dalam banget. Diam itu bukan tentang siapa yang kuat nahan ego lebih lama. Diam itu adalah ruang. Ruang buat ngelihat sesuatu dengan lebih jernih.
Karena waktu nggak ada suara lain, yang tersisa cuma diri kamu sendiri. Dan di situ, kamu mulai benar-benar ngelihat hal-hal yang dulu nggak sempet kamu perhatiin. Kamu mulai sadar bahwa selama ini, kamu sering banget berjuang, bukan buat mempertahankan hubungan, tapi buat mempertahankan rasa aman. Kamu ngerasa butuh orang lain buat ngerasa cukup, padahal yang sebenarnya kamu butuhin adalah hubungan yang sehat sama diri kamu sendiri. Dia ngajarin kamu sabar. Dia ngajarin kamu buat nggak bereaksi terlalu cepat, buat nggak langsung ambil keputusan cuma karena panik atau takut kehilangan. Kamu belajar ngelihat sesuatu dari jarak yang pas, jarak yang cukup buat bisa paham, tapi nggak terlalu deket sampai buta. Dan di sisi lain, buat si avoidant, diam juga jadi tamparan keras. Karena buat pertama kalinya, mereka harus ngerasain hasil dari jarak yang mereka ciptain sendiri. Mereka mulai sadar, ngindar bukan berarti bebas, tapi sepi. Mereka mulai ngerti, rasa aman yang mereka cari dari jarak itu ternyata palsu. Karena nggak ada koneksi yang bisa tumbuh tanpa keberanian buat hadir sepenuhnya. Kamu dan dia, dua-duanya lagi diajarin hal yang sama, tapi dari arah yang berbeda. Kamu belajar buat nggak terlalu bergantung, sementara mereka belajar buat nggak terlalu menutup diri. Kamu belajar buat percaya sama diri kamu sendiri, sementara mereka belajar buat percaya sama orang lain. Dan di situ, pelan-pelan kamu mulai ngerti makna sejati dari diam. Diam bukan bentuk penolakan, tapi bentuk penerimaan. Diam bukan tanda menyerah, tapi tanda pasrah dengan kesadaran penuh. Diam adalah titik di mana kamu berhenti maksa sesuatu berjalan sesuai keinginan kamu, dan mulai percaya bahwa apapun yang sejatinya buat kamu, akan nemuin jalannya sendiri. Diam itu bikin kamu tumbuh. Kamu mulai bisa bedain antara cinta yang ngebebasin sama cinta yang ngebelenggu. Kamu mulai ngerti bahwa cinta tanpa batas itu bukan berarti kamu harus selalu ada, tapi kamu tahu kapan harus berhenti. Karena cinta tanpa batas seringkali bukan cinta, tapi pengabaian terhadap diri sendiri. Keheningan juga jadi guru yang luar biasa tentang batas. Dia ngajarin kamu bahwa mencintai seseorang bukan berarti kamu harus ngorbanin kedamaian batin kamu. Dia ngajarin kamu bahwa kamu bisa tetap peduli, tapi tanpa kehilangan kendali. Bahwa kamu bisa tetap lembut, tanpa harus tunduk. Bahwa kamu bisa tetap sayang, tanpa harus nyakitin diri sendiri. Dan di sisi lain, buat mereka, diam mulai berubah jadi refleksi. Karena di tengah keheningan itu, mereka akhirnya sadar, nggak semua jarak adalah perlindungan. Kadang jarak justru memperlihatkan betapa besar rasa takut yang belum selesai. Mereka mulai ngerasain sesuatu yang selama ini nggak pernah mereka kasih ruang. Kerentanan. Mereka mulai ngerasa, ternyata nggak apa-apa buat rindu. Nggak apa-apa buat kangen. Nggak apa-apa buat ngerasa kehilangan. Dan pelajaran paling besar dari semua ini adalah, keheningan nggak pernah datang buat nyiksa kamu, tapi buat nyembuhin kamu. Dia nggak datang buat ngerusak hubungan, tapi buat ngebuka jalan menuju hubungan yang lebih sadar. Karena sebelum kamu bisa benar-benar nyatu sama orang lain, kamu harus nyatu dulu sama diri kamu sendiri. Diam yang benar itu bukan tentang gua nggak peduli lagi, tapi tentang gua peduli, tapi sekarang gue juga peduli sama diri gue sendiri. Dan di titik ini, kamu mulai sadar, kedewasaan emosional bukan diukur dari seberapa banyak kamu ngomong, tapi seberapa dalam kamu bisa denger. Termasuk dengar suara hati kamu sendiri di tengah keheningan. Diam itu nggak selalu tentang kehilangan. Kadang, dia cuma tentang jarak yang dibutuhin supaya dua orang bisa tumbuh tanpa saling ngurung. Karena cinta yang sehat nggak datang dari ketergantungan, tapi dari dua orang yang sama-sama sadar, sama-sama tenang, dan sama-sama berani hadir dengan jujur. Nah, sekarang masuk ke bagian 9. Diam bukan akhir, tapi transisi. Banyak orang mikir kalau keheningan berarti akhir. Kalau dua orang udah berhenti ngomong, berarti ceritanya selesai. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Karena kadang, diam bukan tanda titik, tapi koma, jeda kecil sebelum bab baru dimulai. Diam bisa jadi momen transisi paling penting dalam hubungan. Di situ, dua orang berhenti buat saling bereaksi, tapi mulai belajar buat saling memahami dari jauh. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat energi. Karena kadang, pemahaman yang paling dalam justru lahir dari ketenangan, bukan perdebatan. Kamu mulai ngerti bahwa nggak semua yang berhenti harus diakhiri. Kadang, sesuatu cuma butuh ruang buat berubah bentuk. Kamu berhenti ngejar bukan karena kamu benci,
Tapi karena kamu sadar cinta nggak seharusnya terus-terusan butuh pembuktian. Kamu belajar bahwa hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang selalu hadir, tapi tentang siapa yang bisa saling memberi ruang tanpa kehilangan koneksi. Buat si avoidant, diam ini juga jadi momen krusial. Karena untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi konsekuensi dari pola mereka sendiri. Biasanya mereka bisa kabur dari ketegangan, bisa ngatur jarak, bisa menghindar. Tapi kali ini, ketika kamu nggak lagi ngejar, mereka harus berhadapan sama realita. Jarak itu nggak menyelesaikan apapun. Dan di titik itu, mulai tumbuh benih kesadaran di dua sisi. Kamu sadar bahwa cinta yang kamu kejar dulu terlalu berat, karena kamu berusaha menebus luka lewat hubungan. Sementara mereka sadar bahwa cinta yang mereka hindari sebenarnya adalah hal yang mereka paling butuhin buat sembuh. Dia mengebawa kalian ke dua arah yang berbeda, tapi dua-duanya menuju ke satu tujuan yang sama, kesadaran. Dan kesadaran itulah yang akhirnya bikin kamu tenang. Bukan karena semuanya udah beres, tapi karena kamu tahu, kamu nggak lagi kehilangan arah. Kadang, kamu nggak bisa menyembuhkan hubungan yang rusak dengan cara terus memperbaikinya. Kadang, kamu harus kasih waktu dan ruang biar masing-masing tumbuh dulu. Karena kalau dua orang masih berjuang dari luka, mereka bakal terus nyakitin satu sama lain tanpa sadar. Tapi kalau dua orang tumbuh dari kesadaran, bahkan tanpa banyak kata, mereka bisa nemuin jalan balik, atau jalan baru yang lebih damai. Dan mungkin, di masa depan, kamu dan dia bakal ketemu lagi. Tapi bukan sebagai dua orang yang saling nyalahin, bukan juga dua orang yang masih butuh pembuktian. Kalian bisa ketemu sebagai dua jiwa yang udah ngerti arti kedekatan. Bukan buat saling melengkapi, tapi buat saling menemani. Tapi bahkan kalaupun nggak ketemu lagi, nggak apa-apa. Karena kamu udah dapat pelajaran paling berharga dari hubungan ini. Kamu udah belajar jadi seseorang yang nggak lagi takut kehilangan. Kamu udah ngerti kalau cinta sejati nggak selalu berarti bersama, tapi tenang. Dan di titik itu, kamu sadar ternyata diam bukan akhir. Diam adalah ruang di mana cinta bisa berubah bentuk. Dari keterikatan jadi kebijaksanaan. Dari ketakutan jadi penerimaan. Diam bukan tentang menunggu seseorang balik, tapi tentang nyiapin diri kamu buat bab baru. Yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih penuh makna. Kamu udah nggak lagi nunggu pesan masuk, tapi kamu udah bisa ngobrol sama diri kamu sendiri. Kamu udah nggak lagi nyari tanda-tanda dari luar, tapi kamu udah bisa percaya sama intuisi kamu sendiri. Dan itulah transisi paling indah yang bisa kamu alami. Ketika keheningan nggak lagi menakutkan, tapi justru terasa damai. Keheningan nggak datang buat ngejauhkan, tapi buat nyadarin. Dia ngajarin kamu buat tenang, buat hadir, buat ngerti. Dan kadang, dari diam itulah, sesuatu yang benar-benar tulus akhirnya tumbuh. Bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu izinkan. Nah, terakhir nih teman-teman bagian 10. Diam sebagai awal baru. Kalau kamu dengerin ini dari awal, kamu pasti sadar. Semuanya dimulai dari keheningan. Dari momen di mana dua orang berhenti saling bicara, berhenti saling nyari, berhenti saling membuktikan. Dan ternyata, dari situ justru muncul sesuatu yang nggak pernah kamu duga. Ketenangan. Diam yang dulu terasa nyakitin, sekarang mulai terasa bermakna. Karena kamu mulai ngerti, ternyata nggak semua kehilangan harus diisi dengan kejaran. Kadang, kehilangan cuma cara semesta buat ngasih ruang supaya kamu bisa balik ke diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa berhenti sibuk ngerawat hubungan yang salah dan mulai ngerawat hubungan yang paling penting. Hubungan kamu sama diri kamu sendiri. Sekarang kamu udah lebih tenang. Kamu nggak lagi gelisah setiap kali ponsel kamu hening. Kamu nggak lagi ngerasa panik setiap kali nggak ada kabar. Kamu mulai belajar menikmati sunyi, menikmati waktu sendiri, menikmati rasa damai, tanpa harus nunggu seseorang datang buat ngasih. Dan itu luar biasa banget. Karena kamu udah naik level. Kamu udah bukan lagi seseorang yang butuh hubungan buat ngerasa cukup, tapi seseorang yang bisa membangun hubungan karena udah cukup. Kamu udah ngerti, cinta bukan soal siapa yang tetap tinggal, tapi soal siapa yang tetap tumbuh. Keheningan ini bukan akhir cerita. Ini cuma awal baru yang lebih sadar. Awal di mana kamu nggak lagi dikuasai rasa takut kehilangan, tapi dikuasai rasa percaya bahwa apapun yang memang buat kamu, nggak akan bisa kamu lewatin. Awal di mana kamu mulai ngerti bahwa cinta yang sehat nggak butuh pembuktian terus-menerus, tapi hadir dalam bentuk kehadiran yang tenang, jujur, dan sederhana.
Dan kamu tahu apa yang paling indah? Kamu nggak lagi marah. Kamu nggak lagi nyalahin. Kamu cuma berterima kasih. Karena bahkan dari seseorang yang nggak bisa bertahan, kamu belajar banyak. Kamu belajar cara menenangkan diri. Kamu belajar cara melepas tanpa kehilangan arah. Kamu belajar gimana caranya mencintai tanpa harus nyakitin diri sendiri. Mungkin kamu belum tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Mungkin dia bakal balik, mungkin enggak. Tapi itu udah nggak penting. Karena sekarang, kamu bukan lagi orang yang nunggu. Kamu orang yang siap. Siap buat bab baru. Siap buat cinta yang lebih sadar. Siap buat hidup yang lebih tenang. Jadi kalau nanti kamu lagi di fase diam, jangan buru-buru ngerasa gagal. Jangan buru-buru ngerasa ditinggal. Kadang, justru dari diam itu, kamu akan nemuin versi diri kamu yang paling sejati. Versi yang kuat, lembut, dan penuh kesadaran. Diam itu bukan kehilangan. Diam itu bukan akhir. Diam itu awal baru. Kalau kamu lagi di fase diam, semoga kamu tahu, kamu nggak sendirian. Kadang semesta ngasih kita sunyi, bukan buat nyakitin, tapi buat nyembuhin. Dan di balik semua itu, selalu ada versi diri kamu yang lagi tumbuh, pelan-pelan tapi pasti. Jadi seseorang yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar. So guys, segitu aja buat hari ini. Kita udah ngebacot cukup lama nih, dan gue cuman mau bilang sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.